Pak Jokowi ya. Presiden hanya beliau yang punya Mas. Lebih cepat, ngejar waktunya lebih singkat gitu loh. Udah bagus 100%. Hari ini akan kita resmikan ruas jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Sekian tahun jadi supir baru ini Pak, mulai dari tol Palembang udah berdiri sampai ke tol Lampung. Adanya tol ini punglinya sama sekali nggak ada, tetapi kalau di jalan biasa itu banyak sekali Pak pungling. Bedanya itu kayak solar, kita kan lebih gini. Udah itu waktu kita kan menang. Itu bedanya Pak. Kita itu di jalan itu aman gitu. Kalau lewat bawah kan jarak tempuhnya udah beda. Jalan malam nggak berani. Ini ada tol, kita subuh-subuh masih berani lewat sini. Nah, terasa aman kita kan kalau di tol kan. Kalau jalan biasa itu jalannya udah banyak yang jelek sekarang, banyak motor, banyak kendala. Tentunya
punya kebanggaan tersendiri lah, kita udah punya jalan tol yang begitu panjang di Indonesia ini kan. Jadi perjalanan lebih kebantu. Biasanya macet, biasanya ini udah lebih cepat. Istilahnya nggak ada kepikiran dalam otak sebelumnya gitu bakal adanya tol ke Sumatera. Kalau tol jadi, mungkin kayak para kami nih, para sopir, mungkin akan menang waktu, menang minyak, menang segala-galanya kalau lewat tol. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, saya selaku pengusaha distribusi. Biasanya muatan saya padi, sawit. Kalau dulu belum pakai tol lama. Kalau dulu ya takut preman kan, terus kan jauh, bedanya 10 jam. Jadi ketemunya 2 hari selisihnya. Jadi kami jarang keluar ngirimnya kan, masih seputaran Palembang. Semenjak ada tol sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Jadi mobil kan biasanya pakai ngangkut sawit sama karet, sekarang bisa ngangkut padi. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Kalau lewat jalan dulu banyak, bawahnya itu yang nggak masak. Dari pohon udah diangkut, kalau sekarang enggak. Kemudian masak udah bisa dibawa. Semenjak ada tol inilah. Kita lebih senang lah kalau pokoknya ada tol ini lebih senang. Berbeda lah, kadang orang kan, wah kalau dulu lama sekarang cepat, penumpang itu. Kalau dulu orang sakit kita bantu, kalau jalannya berlubang makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua. Ya seneng, banyak kemajuannya. Soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini, jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma di ladang-ladang. Karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat, Pak, yang dari ibu rumah tangga jadi pekerja biar nggak jadi pengangguran, punya pemasukan. Pariwisata di Lampung, Sumatera ini tambah lebih maju karena kita yang dari Lampung bisa jemput Palembang, Jambi, Aceh, mungkin waktu pun lebih cepat. Angan-angan kalau ke Nyambi mungkin ya lebih jauh lagi pengiriman barang-barang kayak paling coba-coba ke arah Riau mungkin kan. Kalau emang ini tol Sumatera nyampe ke Aceh, ya harapan saya dulu pingin ke Pekanbaru Riau, pingin tahu wilayah sana. Menurutku sih langkahnya memajukan negara lah. Karena bisa pembagian distribusi cepat kan, itu jelas kan. Terus pemerataan penghasilan bumi juga cepat kan. Bicara tentang wisata Candi Borobudur, banyak tamu yang menginap di sini. Itu mereka belum tahu
bahwa di Borobudur ada destinasi lain selain Candi Borobudur. Kami bikin paket namanya menikmati Borobudur dari sisi lain. Sisi lain sisi apa? Sisi pemandangan. Pondok Setumbu itu jenengan sunrise bisa melihat Gunung Merapi, Merbabu sama Candi Borobudur. Dan di bawah itu hamparan kabut. Ngopi sambil menikmati sinar matahari pun ada di sana. Gereja Ayam itu ceritanya itu ada campur tangan dari selebritis, Mas. Jadi Gereja Ayam itu sebenarnya bukan ayam tapi merpati. Tapi memang orang lebih mengenal dengan nama Gereja Ayam. Ya monggo yang penting terkenal kan gitu aja. Jangan bisa keliling desa wisata dengan VW Wisata, menikmati pemandangan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Sindoro, Andong, Telomoyo. Pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat hamparan padi. Saat hijau ya sangat indah, apalagi saat musim panen padi. Itu petani-petani mereka makan di tengah sawah. Banyak tamu-tamu yang akhirnya kepingin, boleh nggak saya ikut gabung di situ? Sisi lain yang lainnya adalah kultur masyarakat Borobudur. Kalau di sini namanya orang deret ya. Kalau orang lebih mengenal mengambil nirang. Itu adalah dalam rangka untuk muri-muri kabudayaan. Jadi biar hal ini nggak hilang. Itu ternyata menjadi daya tarik sendiri. Dengan keadaan dapur yang hanya pakai tungku gitu kan. Kalau di kampung itu minum teh, terus belajarnya kita gigit tekrik sambil kremus-kremus. Sentralnya gerabah di Borobudur dari dulu sampai sekarang ya di sana. Wisata buat gerabah di situ yang masih tradisional kita putar pakai tangan, asiknya di situ. Batik sama aja, kita membatik di situ, nanti hasilnya bawa pulang. Jadi selain batikan kita yang kita bawa pulang, kalau mau beli yang sudah jadi, misalnya yang lebar bisa untuk baju, ya ada. Jadi kalau panjenengan berkunjung ke industri lebah madu, yang pertama jenengan akan diajak untuk memegang sarang lebah madu. Bahkan kalau ingin merasakan sengatnya pun, jenengan bisa disengatkan gini, cepet gini. Jadi di Candi Borobudur itu pun ada juga yang namanya Wahana Museum Kapal Samudra Raksa. Jadi lantai wahana ini terbuat dari LED, bening kayak kaca gitulah, asik buat anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa berinteraksi dengan ikan-ikan misalnya. Jadi saat tangan digerakkan begini, lumba-lumba akan lompat keluar. Ikan pelari di lantai, saat diinjak dia akan lari. Saya sebagai Kaprobi sangat berharap, khususnya generasi muda, untuk bisa menyaksikan wahana ini. Ada satu misi di kami sebetulnya dalam konteks ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, itu melalui sejarah maritim yang seperti apa sih, nenek moyang kita dulu seperti apa, kemudian kalau sekarang bagaimana, itu semua ada di situ. Ada juga Museum Karmawi Bangga atau Museum Borobudur. Salah satu nilai penting dari pemugaran Borobudur yang tercatat di dalam arsip adalah penggunaan teknologi-teknologi yang mutakhir pada saat itu. Ada komputer, ada juga fotogrametri, ada sistem-sistem kuncian batu digunakan di candi-candi batu yang ada di Indonesia pada khususnya. Tapi yang kemudian menjadi membanggakan kita semua, terutama untuk masyarakat Indonesia, adalah bahwa Borobudur Conservation Archive ini di dalam daftar Memorial of the World UNESCO adalah satu-satunya arsip konservasi situs budaya. Kalau
nginepnya jangan khawatir, nginep di Kampung Homestay Borobudur. Di Borobudur, penginapan dari 100.000 per kamar sampai 60 juta per kamar ada. Monggo, jenengan mau pilih yang mana? Tinggal calling kami jemput. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Jokowi ya. Presiden hanya beliau yang memikirkan rakyat, Mas. Kami warga Borobudur dengan dijadikan sekarang super prioritas di Borobudur sangat berterima kasih. Karena sekarang masyarakat Borobudur pun bangkit untuk menyambut super prioritas tadi. Pembangunan SDM kami sering diberi pelatihan. Satu turun jalan bisa lihat sendiri. Masuk kampung-kampung pun sekarang jalan bagus, penerangan bagus. Alhamdulillah masyarakat Borobudur sangat menerima dengan senang hati dengan program-program Bapak Jokowi seperti ini. Saya bukan orang politik, Mas, tapi hanya dengan Bapak Jokowi ini saya bisa kayak gimana gitu rasanya. Bapak yang mengayomi anaknya, yang bisa menuntun anaknya, yang memikirkan kebutuhan anaknya, Pak Jokowi.